Minggu adik-adik Live Kids yang di rumah. Wah, kembali lagi nih kita di ibadah gabungan online Live Kids. Nah, buat adik-adik yang di rumah, hari ini sudah siap belum memuji Tuhan? Yang sudah siap boleh dong katakan yes, yes, yes. Wah, Cici percaya nih adik-adik di rumah pasti sudah siap memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Hari Minggu teman-teman, sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita mau ibadah. Pimpin ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di dalam nama Yesus itu selalu ada kemenangan untuk kita semua loh. Yuk kita mau angkat jempol kita nih kayak gini ya. Dan kita mau nyanyikan lagu dalam nama Yesus dengan penuh semangat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Wah, pasti masih semangat ya untuk memuji Tuhan hari ini. Yuk adik-adik kita mau angkat lagu pujian selanjutnya bersama dengan New Life Kids ya. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan.
sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur kami semua sehat, kami semua diberkati, dan kami mengucap syukur kalau hari ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya firman Tuhan bisa jadi alat untuk kami belajar tentang Tuhan, untuk kami terus semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Cici mau cerita nih sama adik-adik. Tapi sebelumnya Cici mau tanya nih, adik-adik pernah dengar gak cerita tentang orang Israel di Mara? Pasti ada dari adik-adik yang tahu, tapi ada juga mungkin yang belum pernah dengar ya. Nah, buat adik-adik yang belum pernah dengar, Cici mau kasih tahu kalau dulu waktu bangsa Israel berjalan nih dari Mesir ke Tanah Perjanjian, mereka tuh lewatin tempat yang namanya Mara. Waktu mereka ke Mara, di sana ternyata airnya pahit adik-adik, padahal kan bangsa Israel udah berjalan jauh, terus mereka haus, mereka pengen minum. Pas mereka minum ternyata airnya pahit dan gak bisa diminum. Terus Tuhan melakukan mukjizat di sana. Tuhan mengubah nih air yang pahit itu menjadi manis, dan akhirnya bangsa Israel bisa minum air tersebut. Nah, sekarang Cici mau tanya, selain air, selain minuman, menurut adik-adik, apa sih yang kita perlukan biar tubuh kita sehat? Iya betul, kalian jawabannya makanan, betul banget. Kita perlu makanan. Nih, Cici mau cerita soal makanan nih yang Tuhan sediakan buat bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju Tanah Perjanjian. Jadi waktu itu kan perjalanannya jauh ya, terus bangsa Israel tiba nih di suatu gurun, namanya Gurun Sin. Terus pas mereka sampai di sana, ternyata bangsa Israel mulai marah-marah, mulai mengeluh, mulai berkeluh kesah, mulai ada yang ngambek-ngambek. Kenapa? Mereka bilang nih, aduh, kita udah jauh-jauh jalan ke sini, nggak ada makanan, kita bakalan mati nih di sini. Mendingan juga kita di Mesir, di sana biarpun kita dijajah, tapi kita punya banyak makanan. Jadi kita biarpun kita mati, kita punya banyak makanan. Mereka mulai berkeluh kesah, adik-adik. Nih, menurut adik-adik, kalau misalnya kita ya membutuhkan sesuatu, benar nggak sih apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka marah-marah, mereka mengeluh, itu betul nggak sih? Enggak ya, itu adalah contoh yang nggak baik. Harusnya kalau kita butuh sesuatu, kita ngapain? Iya, kita berdoa sama Tuhan, kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tapi bangsa Israel malah marah-marah, mengeluh, mereka bukan contoh yang baik ya adik-adik. Nah, terus menurut adik-adik waktu bangsa Israel marah-marah, terus mereka mengadu sama Musa nih, kira-kira kalau adik-adik jadi Musa gimana nih? Kalau menurut Cici mungkin ya, Musa bisa aja nih menyerah gitu kan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah gak mau lagi deh pimpin bangsa ini, mereka gak pernah mengucap syukur. Atau Musa bilang, ya udah deh kalian pulang aja ke Mesir, gak apa-apa pulang aja. Atau
Musa malah lebih melakukan firman Tuhan. Musa patuh gitu sama Tuhan. Nah, adik-adik, karena Musa sayang sama Tuhan, Musa tetap patuh sama Tuhan. Dan Musa dia mulai berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk memberikan makanan buat bangsa Israel. Nah, menurut adik-adik gimana nih? Tuhan kan mendengar, Tuhan kan melihat ya, waktu bangsa Israel mengeluh, waktu bangsa Israel marah-marah. Tuhan melihat kan ya, Tuhan tahu. Nah, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan bilang nih, Tuhan berfirman sama Musa, besok nih pagi-pagi suruh nih bangsa Israel keluar untuk memungut roti. Aku akan menurunkan hujan roti buat bangsa itu biar mereka bisa makan. Terus Tuhan bilang nih, tapi setiap keluarga harus ambil secukupnya aja. Nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh berlebih. Terus kecuali hari ke-6. Kalau hari ke-6 boleh nih ambil 2 kali lipat, karena Tuhan mau bangsa Israel di hari Sabat untuk istirahat. Jadi hari ke-6 nggak apa-apa ambil 2 kali. Jadi hari Sabatnya mereka nggak perlu ambil lagi gitu ya adik-adik. Nah, menurut adik-adik, bangsa Israel taat gak nih sesuai dengan firman Tuhan? Ada ya, ada yang taat ngambil secukupnya seperti yang Tuhan kasih tahu. Tapi ada juga yang nggak taat ya adik-adik. Mereka ngambil banyak, mereka ngambil sebanyak-banyaknya. Kenapa mereka lakukan itu, Ci? Karena mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya kalau Tuhan bisa cukupin kebutuhan mereka. Mereka mungkin berpikir, kayaknya besok udah nggak ada lagi, daripada besok kita lapar, kita ambilnya banyak-banyak aja sekarang. Jadi mereka nggak percaya sama Tuhan ya. Itu nggak baik ya adik-adik ya. Terus apa dong yang terjadi nih? Kan Tuhan pengen bangsa Israel ngambil secukupnya, karena Tuhan pengen bangsa Israel belajar nih adik-adik. Kalau Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka setiap harinya, jadi mereka nggak perlu khawatir. Tapi mereka malah ada yang bandel, yang ngambil lebih banyak. Menurut adik-adik apa yang terjadi sama makanan yang kebanyakan itu, yang diambilnya banyak banget itu? Iya, besokannya nih makanan yang berlebih itu, yang diambil berlebih itu udah nggak bisa dimakan. Kenapa? Rotinya jadi busuk ya, rotinya jadi busuk. Mananya jadi busuk, terus udah berulet, udah nggak bisa banget dimakan ya. Harusnya kan mereka ambil secukupnya. Jadi kalau karena mereka serakah, karena mereka rakus, makanannya jadi nggak bisa dimakan lagi dan berulat. Nah, terus sampai hari ke-6 nih, mereka beneran nih ngumpulin nih 2 kali lipat ya. Harusnya misalnya satu keluarga ada 5 orang, mereka makannya 3 kali sehari. Jadi mereka perlunya 15, tapi di hari ke-6 itu mereka 15 kali 2, jadi 30. Mereka ngambilnya 2 kali lipat. Nah, kalau yang itu karena sesuai dengan firman Tuhan, besokannya di hari Sabat nggak busuk ya roti mananya, tapi roti mananya masih bisa dimakan karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Nih adik-adik, kita mau lihat nih di sini. Kan Tuhan tahu ya kebutuhan kita ya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sama nih kayak bangsa Israel. Waktu dulu kan bangsa Israel memerlukan makanan, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Nah, Tuhan juga pengen nih waktu kita memerlukan sesuatu, waktu kita hidup nih, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan. Kan Tuhan berikan banyak ya sama kita. Tuhan berikan rumah, Tuhan berikan makanan, Tuhan berikan minuman, Tuhan berikan pakaian, Tuhan berikan orang tua, Tuhan berikan sekolah. Jadi banyak banget yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan pengen kita mengucap syukur untuk itu. Nah, kalau kita butuh sesuatu, kayak misalnya tadi bangsa Israel butuh makanan, Tuhan pengen kita mengandalkan Dia, karena Tuhan tahu loh apa yang kita perlukan. Tuhan memperhatikan kita dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Tapi yang Dia mau kita datang ke hadapannya, berdoa, minta tolong sama Tuhan. Nah, Tuhan akan cukupkan itu. Tuhan itu sanggup banget loh adik-adik. Nah, terus kalau misalnya buat kita nih, kan kita diberikan banyak hal sama Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi kita gimana nih caranya, Ci? Misalnya kayak makanan contohnya ya. Ya, kita kan mengucap syukur untuk makanan Tuhan berikan. Dengan cara apa, Ci? Ya, kita misalnya nggak boleh buang-buang makanan. Kan kita punya banyak makanan nih, kita nggak boleh buang-buang makanan. Terus kita harus juga misalnya kalau kita punya makanan berlebih atau punya sesuatu yang berlebih, kita bisa bagiin juga sama orang-orang yang nggak punya
Terus kita juga bisa mungkin juga tolongin orang-orang gitu ya, untuk kasih ke orang lain. Karena nih adik-adik, kalau kita kan diberkati sama Tuhan ya, kita punya makanan, kita punya minuman, kita punya rumah, tapi di luar sana ada nih orang-orang yang nggak punya rumah, atau mungkin dia makannya cuma sekali sehari malah, atau dia seharian nggak makan karena dia nggak punya makanan atau nggak punya uang untuk beli makanan ya. Jadi kita orang yang diberkati Tuhan itu harus selalu mengucap syukur dan mau berbagi sama orang lain. Nah, berkat Tuhan kan banyak ya di hidup kita. Makanan itu salah satu berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tapi selain itu, berkat yang Tuhan berikan buat kita ada juga adalah keselamatan ya. Kita orang-orang yang Tuhan tebus, Tuhan selamatkan. Kalau misalnya kita melakukan dosa, kita nih bisa nih minta ampun sama Tuhan. Kita kan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Nah, tapi kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan sesuatu yang membuat Tuhan sedih, kita bisa minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan akan berikan anugerahnya untuk ampunin kita, biar kita bisa sama-sama nih sama Tuhan nanti di surga. Selama-lamanya, siapa yang mau? Ya kan, seru ya. Kalau sama Tuhan itu, yang penting adik-adik mengandalkan Tuhan, maka Tuhan gak akan pernah tinggalin adik-adik, dan Tuhan mengerti apa yang adik-adik perlukan. Jadi kalau adik-adik misalnya hari ini punya banyak makanan, adik-adik harus mengucap syukur. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak punya makanan atau kekurangan, adik-adik bisa berdoa minta tolong. Atau mungkin adik-adik nggak tahu nih besok mau makan apa, nggak ada kayaknya. Nah itu juga Tuhan mau adik-adik mengandalkan Tuhan untuk berdoa sungguh-sungguh dan percaya kalau Tuhan akan cukupin ya. Oke, hari ini kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini pendek nih adik-adik. Yuk kita mau sama-sama ya. Adik-adik hafalin di rumah ya. Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi segala kemampuanmu. Kita ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi segala kemampuanmu. Yuk sekarang kita mau berdoa sama-sama untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan di hidup kami. Kami mau percaya kalau Tuhan juga akan cukupkan kebutuhan kami setiap hari. Tuhan, ajar kami untuk berserah, ajar kami untuk percaya kalau kebutuhan kami ada di dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami melakukan banyak banget pelanggaran, banyak banget dosa-dosa yang membuat Tuhan sedih. Ajar kami untuk bertobat, ajar kami untuk melakukan yang baik, ajar kami untuk tidak melakukan hal itu lagi, dan kami bisa menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur, yang selalu senang berbagi dan menolong orang lain, dan yang selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Dadah adik-adik. Tuhan berkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup kelas WA Live Kids, yuk hubungi Live Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8,
11 dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Life Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Life Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Life Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.